Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kami, Accounting Creative on Podcast, memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Oke, pada segmen kali ini saya sebagai host yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan, yaitu Joshua Gabriel Galamba, dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Itu ada Kak Kia, ada Kak Egi, kemudian ada Kak Tata sama Kak Christian. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, Tuhan baik. Oke, mantap gitu kan. Nah, Kak, sedikit kita mau pada segmen kali ini kita mau cerita-cerita tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa akuntansi, dan yang lebih spesifik itu kita akan bahas bagaimana mahasiswa-mahasiswa Unpad secara khusus Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu berkarya di luar. Apalagi saya dengar-dengar memang kakak-kakak ini memang sungguh orang-orang yang sangat luar biasa, bisa sampai jadi best presenter sama best paper untuk di jurnal internasional. Nah, itu yang saya sempat dengar. Nah, jadi saya mulai dulu dari kakak-kakakku yang sebelah kanan ini, ada Kak Kia dengan Kak Egi. Oke, baik. Nah, Kak Egi, Kak Kia, begini, saya mau sedikit korek-korek sedikit dulu. Ya, Kalau Kak Egi kan sudah selesai SAK atau? Iya, Kalau Kak Kia gimana? Kalau sekarang sisa ujian tutup. Oh, 5 jam tuh. Tapi belum wisuda toh? belum. Oh, oke. Nah, Kak, sedikit cerita sih. Kemarin kan saya dengar Kakak kan lagi ikut Konferensi. konferensi internasional. Iya. Nah, mungkin bisa sedikit bagi ceritanya bagaimana, Kak? Oke. Dari siapa dulu ini? Dari Kaki atau Joshua? Dari saya. Kayak gitu dulu. Oke, jadi sebenarnya untuk informasi awalnya saya ditawarkan oleh dosen itu sekitaran bulan Maret atau April untuk mengikuti konferensi internasional. Nah, di situ dosen saya mengatakan bahwa harus ada persiapan memang dari sekarang, karena ini konferensi internasional toh jadi permantap bahasa Inggris. Dan juga pada saat bulan berapa kita kemarin ikut konferensi? Oktober. Oh ya, jadi kalau nggak salah tanggal 6 sampai 7 Oktober kita 6-7 Oktober kita mengikuti konferensi internasional atau biasanya sering disebut itu ICOSIBE. Itu ICOSIBE kebetulan Unpad sendiri menjadi co-host. Ada kerjasama. Iya. Jadi Unpad jadi co-host, hostnya itu dari Universitas Negeri Medan gitu. Dan di sini bukan hanya dari Universitas Negeri Medan dan Unpad yang hadir, tapi dari Universitas yang di Indonesia dan ada dari teman-teman yang dari luar Indonesia juga. Kemarin itu kalau dalam satu breakout room ada dari teman-teman dari Filipina, satu breakout room dari kita. Wih, luar biasa itu. Iya. Dan di situ kembali lagi ke persiapannya kita pertama itu kita memang ada buat jurnal terkait penelitian skripsinya kita. Terus digodok, maksudnya digodok kita masukkan ke ada memang yang bagian untuk menyeleksi, menyeleksi jurnal tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Gitu. Kalau boleh tahu sedikit, Kak, apa judul skripsinya? Jadi judul skripsi saya itu meneliti tentang kualitas audit. Jadi saya konsentrasi audit. Seperti itu. Kalau Kak Kia? Meneliti tentang partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan 2 moderasi, yaitu locus of control sama job relevant information yang diteliti pada PLN Kota Palu. Wih, luar biasa itu. Oke. Lanjut, Kak. Nah, jadi persiapannya itu setelah sudah keluar jurnalnya kita yang sudah digodok itu bahasa Inggrisnya, lalu diuji Turnitin. Lalu uji Turnitin plagiasi. Dan itu kalau mengikuti konferensi internasional begitu, itu uji Turnitin atau plagiasi itu harus di bawah 20%. Dan alhamdulillah saya di situ 16% uji Turnitin dan plagiasi. Nah, setelah dari situ kita buat PPT, persiapannya buat PPT dan lain sebagainya. Kalau dikatakan nervous, memang nervous sih pastinya. Apalagi ini jadi pengalaman pertamanya kita toh. Perdana untuk mengikuti konferensi internasional. Dan juga pada saat kebetulan saya satu sama Kia, satu breakout room di Zoom, kita mengikuti konferensi. Awalnya itu mengikuti seminar dulu. Ada penyampaian dari dosen-dosen luar, dari Australia, dari Malaysia, dari Brunei. Ada penyampaian terkait penelitian. Setelah dari situ pada saat jam 1 kita mulai mempresentasikan
hasil penelitian dari kita Ya. seperti apa. Dan kalau dikatakan seru sih, itu menjadi pengalaman untuk kita tersendiri juga. Ketemu sama teman-teman luar. Sebelum acara resminya berlangsung, kita ada saling menyapa dulu sama teman-teman di luar. Oke. Gitu. Tukaran media sosial. Jadi kalau dikatakan gimana sekali, aduh, menurut saya seru sekali, itu pengalaman pertama saya. Nah, berarti sekarang ini ada juga nih teman-teman mahasiswa luar universitas. Iya, ada di luar ya. Iya. Berawal dari ini konferensi internasional Oke. ada teman-teman luar. Kalau Kak Kia gimana? Sedikit. Sebenarnya agak-agak mirip Ji sama Egy. Sudah lama disuruh sama pembimbing untuk ikut konferensi internasional. Jadi dipersiapkan memang jurnal. Kemudian belajar bahasa Inggris sama Egy juga. Terus kalau boleh Kakak belajar bahasa Inggrisnya gimana? Belajar sendiri atau les atau gimana? kalau kita belajar sendiri sih, Kita lebih belajar sih. bicara sendiri. Kan karena kita itu presentasi bahasa Inggrisnya itu kayak ujian gitu juga, karena dia ada ditanya kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang kita punya jurnal, pasti kita jawabnya juga begitu. Harus menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Iya. Oke. Itu mungkin sisi pandangan dari Kak Egy dengan Kak Kia. Nah, kalau dari Kak Christian gimana? Oke. Kalau sendiri itu sebenarnya tidak terbayangkan sih, tidak terpikirkan sama kayak tiba-tiba juga. Jadi saya itu berawal pas saya lagi bimbingan sama Ibu Kalarce. Dosen akuntansi yang paling cantik. Iya. Dikatanya. Lebih cantik. Sembaring ini kan, bimbingan. Beliau kontak sama saya. Christian, ini utamakan dulu. Kagetlah saya, kayak, ini apa Bu? Akhirnya saya sharing-sharing, kemudian ada salah satu teman juga ternyata ikut. Nanti itu ada kegiatan mami yang ke-8 itu di UMI Makassar. Kalau offline katanya ke sana, cuman kan online. Jadi kita ya di sini. Mami itu kayak forum di mana kita itu mempertemukan komunikasi dan silaturahmi antara para peneliti. Di situ mahasiswa juga ada, dosen, para praktisi juga ada. Begitu. Terus kemarin itu langsung dibuat jurnal kan. Setelah buat jurnal, pertama tidak terpikirkan kayak mau lulus enggak ya? Maksudnya kayak hopeless duluan dan belum tahu hasilnya apa terus sudah hopeless. Kemarin puji Tuhan lolos. Berhasil. Kemudian beberapa hari kemudian disuruh untuk presentasi. Presentasi dalam bentuk Zoom dengan beberapa teman dari universitas-universitas lain. Dan di situ juga hari itu juga diumumkan kalau saya Tuhan lagi best presenter. Jadi kayak betul kayak suatu keajaiban sih asli kayaknya saya. Karena saya kayak kalau mau dibilang begitu untuk bidang akademik saya enggak lah gitu. Nah, jadi kalau misalnya apa sih, kalau tadi kan Kak Egy sama Kak Kia kan ada beberapa hal yang dipersiapkan. Nah, kalau Kak Christian bagaimana? Halangan. Maksudnya hal-hal yang dipersiapkan ketika mengikuti kegiatan itu tersebut. Mau tidak mau pada saat itu saya menunda dulu sementara bimbingan. Ya, jadi yang harusnya saya bimbingan itu hasil, saya harus beralih ke artikel. Jadi saya tunda dulu itu, jadi saya beralih ke situ. Tapi saya dapat sih, maksudnya ketika saya tunda ada hasil dia saya dapat di kemudian gitu. Jadi kayak bentuk anugerah juga dari Tuhan. Mantap. Jadi buat teman-teman, jadi di sini Kak Christian sama Kak Egy dan Kak Kia itu best presenter. Nah, sekarang kita mau dengar ceritanya Kak Tata yang salah satu jadi best paper. Nah, terkait jurnal artikelnya ya. Nah, boleh mungkin sedikit cerita Kak Tata. Jadi cerita apa nih? Dari mana? Hari mengikuti kegiatannya Kak. Jadi sebenarnya kegiatan ini kalau ditanya misalnya kayak yang lain-lain itu niat, maksudnya kayak persiapan bikin ini. Sebenarnya kalau mau jujur saya itu persiapannya tidak persiapan untuk best paper. Jadi itu kemarin kayak kurang lebih sama kayak dari pembimbing disuruh buat jurnal kan. Kalau misalnya untuk mahasiswa yang Untat gitu kan, jurnalnya diposting disubmit ke jurnal-jurnal kampus. Nah ini karena mungkin dari pembimbing itu judulnya mungkin menarik dari judul artikelnya itu, makanya ditawarkan mau ndak kalau diikutkan ke seminar ini. Nah jadi seminar ini juga
temanya itu kalau saya tidak salah ya, itu temanya akuntansi Islam. Jadi akuntansi ekonomi begitu, tentang ekonomi tapi yang ada hubungannya dengan keterkaitannya dengan Islam spiritual. Ya. Begitu. Nah, terus habis itu kalau persiapan enggak ada. Nah, justru itu saya waktu submit jurnalian itu H-1 sebelum batas ditutupnya ditutup pendaftaran itu kan. Jadi saya sebenarnya bukan enggak mau juga sih, jadi kayak cuma jurnal saja kan gitu. Cuma karena kayak dari pembimbingnya itu bilang submit Jo, kayak kan cuma presentasi, cuma dibaca. Iya. Pas itu H-1 disubmit, tiba-tiba enggak ada kabar lagi. Nanti H-2, H-3 baru dikasih tahu kalau ternyata itu seminarnya mau dipresentasikan. Jadi kalau masalah persiapan atau apa itu enggak ada persiapan. Jadi kayak ya sudah presentasi. Waktu hari presentasi itu kan kalau sesuai jadwalnya harusnya kan 2 hari. Nah, di hari pertama itu untuk pembukaan saya enggak ikut sebenarnya. Jadi waktu pembukaan itu enggak ikut karena ada acara kan. Ada acara, jadi paginya itu pembukaan jam 8 saya enggak ikut pembukaannya. Saya masih sampai siang acara. Pulang acara itu kira-kira kayak sekitar jam 1. Ganti baju langsung presentasi. Jadi kalau persiapan enggak ada persiapan sama sekali. PowerPoint presentasinya pun cuma sekedar presentasi, terus tiba-tiba hari keduanya diumumkan ternyata dapat newspapernya. Meskipun tiada persiapan tapi adalah untuk artinya kalau bisa dibilang artinya pengalaman ya Kak. Iya. Nah, kalau boleh tahu Kak, apa sih artikel yang Kakak maksudnya yang Kakak judulnya jadi judul artikelnya itu judulnya etnometodologi akuntabilitas donasi uang kembalian dari pendosa pada Al-Famidi Branch Palu. Ada kata pendosa ini. Nah, coba mungkin sedikit cerita kenapa sampai menarik gitu kan. Jadi sebenarnya ini kan kalau dilihat dari judulnya kayak yang apa pendosa ini kan kayak yang pendosa siapa yang berdosa. Nah, ternyata di pendosa itu singkatan dari penyantun donasi sesama. Jadi kayak yang biasa kan kita kalau Al-Famidi beli uang sisanya kayak 300-nya beli donasi. Betul biasanya sering. Jadi isinya itu tentang itu kayak ininya donasinya ini dikemanakan, disalurkan kah atau kayak kalau misalnya mau negative thinking ini disalurkan atau tidak? Betul, pasti ada pikiran begitu. Jadi sebenarnya isinya itu tentang donasinya dikemanakan, dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu dari pihak Al-Famidinya, dari pihak perusahaannya, begitu. Jadi kalau misalnya isi artikelnya juga mau sedikit mungkin boleh. Jadi sebenarnya dari isi artikel itu donasi Al-Famidi itu sebenarnya dia disalurkannya ke kalau ada kayak kegiatan-kegiatan kayak misalnya contoh penyaluran bantuan bencana alam, kayak misalnya kemarin COVID bantuan masker, tempat cuci tangan. Nah itu Al-Famidi ikut menyalurkan, dananya itu berasal dari donasi itu. Terus banyak yang bilang tuh kayak itu donasi dari mana ditahu kalau disalurkan atau tidak. Maksudnya kayak siapa tahu cuma Al-Famidi yang bilang tapi tidak disalurkan. Nah itu hasil dari artikelku itu ternyata dia di dokumentasi. Nah dokumentasinya itu dipublikasi di website Al-Famidi sama di akun Instagram. Instagram, Facebook. Seperti itu Kak, sedikit kurang lebih seperti itu. Nah tadi mungkin saya lihat luar biasa punya kakak-kakaknya nih. Jadi artinya bisa memotivasi buat adik-adik dalam melakukan jurnal internasional ke depannya. Nah Kak, saya mau tanya pandangannya kakak-kakak semua terkait begini. Kayak saya kan angkatan 18. Nah, saya kan mau juga seperti kakak-kakak dan artinya mau harus sih. Ya, itu sudah. Nah, cuman saya punya dosen bilang kalau bisa juga usahakan karena dilihat kok saya punya judul ini menarik karena saya ambil kuali. Nah, jadi saya mau tanya pandangannya kakak begini terkait skripsi itu sudah tidak perlu, artinya bisa digantikan dengan kalau kita bisa lolos jurnal internasional. Nah itu tidak perlu lagi skripsi.
Nah, menurut kakak-kakak bagaimana pandangannya? Menurut Kak Igi dan Kak Kia dulu. Dari Kak Igi. Oke, jadi menurut saya pribadi itu menjadi suatu motivasi untuk kita tersendiri gitu. Ya. Jadi di mana ada pertama itu kita menambah pengalaman, menambah relasi sama teman-teman, bagaimana kita presentasikan jurnal. Seperti saya katakan tadi, kita mendapatkan teman-teman yang dari luar, tentu itu mendapat jaringan untuk kita tersendiri. Kedua itu itu kita tidak maksudnya tidak ujian skripsi Joshua. Tentu itu sangat bagus gitu. Jadi itu ada menjadi lebih di atas, saya merasakan lebih di atas ditanya sama teman-teman dari luar atau mungkin dari dosen dari luar dibandingkan mungkin sama dosen akuntansi. Jadi itu menjadi dorongan untuk teman-teman dari khususnya 18 yang sekarang ini lagi merintis proposal. Oke, begitu. Dan juga itu kalau dikatakan tentu harus ada juga dukungan dari dosen pembimbing gitu. Ada dukungan dari dosen pembimbing. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan juga untuk dosen pembimbing. Anak bimbinganku mengikuti betul. seminar internasional gitu. Dan juga itu informasi-informasinya itu harus terupdate misalnya di jurusan untuk media sosial jurusan akuntansi harus terupdate publikasi-publikasinya. Jadi supaya ini mahasiswa tahu juga, ternyata ini mau adakan seminar internasional lagi. Ya, seperti itu. Dan juga harus ada istilahnya kalau kita kemarin dengan Saskia ini kita itu gratis untuk untuk pendanaannya gratis. Kalau kayak dari kayak gitu. Iya. Dibiayai oleh jurusan dan kita harap sih kedepannya sih ya mungkin jurusan bisa anggarkan lagi. Puji Tuhan, amin. Semoga bisa anggarkan itu. lagi untuk untuk semoga pendanaan. Untuk semoga ketua jurusannya kita nonton podcastnya kita. Gitu. Untuk konferensi internasional. Oke. Kalau dari Kak Kia? Memang kemarin ada saya dengar isu-isu seperti itu. Semoga bisa terwujud supaya mahasiswa-mahasiswa angkatannya Joshua bisa lebih mudah untuk mencapai skripsi kan itu jadi lebih mudah kan tanpa ujian proposal hasil ataupun skripsi ikut jurnal internasional saja, ikut conference saja sudah bisa skripsi. Itu bisa dapat pengalaman, relasi, sama yang seperti Egi bilang butuh dukungan juga karena dukungan itu sih sebenarnya lebih penting dan niat. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita punya niat tapi kita tidak dapat dukungan, pasti kita kayak seperti saya rasa kebetulan pembimbingku itu sangat mendukung. Kalau boleh. Semoga pembimbingku nonton. betul. Bapak Kajur yang terhormat. Yang dia itu kayak selalu membuat mahasiswa itu kayak ayo ikut ini. Jadi kita itu selalu punya mengembangkan diri tuh kayak lebih banyak begitu lagi karena dapat dukungan yang itu sih penuh dari dosen-dosen akuntansi ya. Semoga saya juga berharap saya punya dosen Ibu Rahayu, saya Ibu Jurana, mudah-mudahan didengar podcastku ini supaya saya diajukan juga. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Christian bagaimana? Oke, terlepas dari itu, dari teman-teman semua itu kan memang sudah betul semua yang mereka bilang. Cuman kalau saya sendiri boleh cerita sedikit bahwa di awal itu saya pengen sesuatu yang unik. Jadi kemarin judulku itu saya ambil Alkitab. Alkitab saya sangkutkan di dalam, tapi itu drama-dramanya lah di kampus. Jadi akhirnya saya ada sedikit pergantian dosen. Akhirnya saya ke Ibu Kalarce. Berhubung beliau itu tipikal orangnya yang suka aneh dalam artian yang baik. Jadi saya semangat ketemu sama beliau dan akhirnya ya beliau yes. Beliau yes, puji Tuhan sampai saat ini masih berjalan dengan baik gitu sih. Cuman terlepas dari semua, betul yang teman-teman bilang bahwa dukungan itu sangat penting, itu nomor satu sih. Dari pihak akuntansi jurusan juga kayaknya mungkin lebih diekspos terkait dengan kalau misalnya ada lomba-lomba atau konferensi-konferensi lainnya. Seperti itu sih saya. Betul sih. Begitu kayak. Jadi memang dukungan dosen lebih besar. Kalau Kak Tata gimana? Kalau dari saya itu kan tadi ditanya tuh apa? Bagaimana Kak? Artinya apa ketika nanti skripsi kan diganti dengan jurnal. Kalau jadi kita jurnal internasional saja tanpa skripsi. Gitu kan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi sebagai pihak mahasiswa kan itu kan ya lebih baik karena kayak yang kita tahu kan itu kayak skripsi itu kan tahapnya A sampai Z kayak banyak lah sekali. proposal dulu
seminar hasil lagi, belum lagi Berkas-berkasnya. perbaikan revisi dan lain-lain kan, administrasinya lagi, apalagi kayak banyak. Iya. Nah sebenarnya kan kalau misalnya dipikir jurnal internasional itu kan penelitiannya Iya. 11-12 sama skripsi. Kayak misalnya skripsi itu kan kita harus penelitian dulu, konsultasi dosen kan, dan lain-lain. Kalau jurnal internasional kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya itu diganti kayak skripsi diganti ke jurnal internasional saja tanpa skripsi, itu ya lebih baik. Jadi kayak kampus itu jadi lebih ada inovasinya dan maksudnya kayak kalau misalnya dilihat juga itu jadi lebih maju dari kampus-kampus lain. Karena kan kalau nggak salah ya, itu di beberapa kampus kan ada sudah menerapkan begitu tuh. Kayak di kampus apa saya lupa namanya. Apalagi universitas di Jawa itu rata-rata hampir sudah menerapkan skripsi kan. Itu jadi kayak kalau misalnya untuk fungsinya kan kurang lebih sama. Cuman lebih ke mungkin efisien dan cepat bisa juga membantu ini dan kayak percepatan mahasiswa untuk cepat selesai dan betul. Kalau misalnya ada skripsi misalnya ini kan skripsi kan kita masih atur jadwal lagi, ajukan ini belum tahu kapan jadwalnya, sama saja kan sebenarnya. Jadi lebih baik. Terus kelebihannya juga kalau misalnya diganti ke jurnal internasional itu kan kayak relasi ke luar kampus lebih banyak, kenalan-kenalan, kayak pengalaman juga bicara di depan orang baru itu kan lebih ini daripada kayak misalnya skripsi paling-paling kan dosen-dosen situ juga yang bertanya jawab. Tapi kalau jurnal internasional ya seandainya diterapkan itu kan lebih baik. Nah itu tadi terkait sedikit mungkin cerita terkait bagaimana pandangannya kakak atau terkait apabila kedepannya jurusan menerapkan seperti itu. Nah menurut kakak bagusnya itu di sejak semester berapa atau kapan maksudnya kita bisa mempersiapkan hal itu di semester berapa? Karena kalau belum tahu kalau saya semester ini bisa saya artinya bisa mengikuti hal itu, tapi semoga bisa dengan bantuan saya punya dosen pembimbing. Nah, kalau menurut kakak itu lebih efektif dan efisien itu bagusnya dipersiapkan di semester berapa sih kak? Saya dari kayak gini Kia dulu. Mungkin semester 6 pas mata kuliah metil. Itu kan mata kuliah metil itu juga mempermudah mahasiswa tanpa seminar judul lagi, bisa lolos judulnya. Mungkin dari situ sudah bisa dipersiapkan. Kalau dari semester 6 ya kak. Malahan saya lebih berpikir kalau bisa di semester sebelumnya. Maksudnya di semester sebelumnya kita itu harus mencari judul atau mencari topik itu yang dikatakan harus unik atau mungkin fenomenal begitu. Gitu. Itu maksudnya harus dibiasakan. Atau mungkin ada fenomena apa lagi nih? Atau mungkin ini cocok gitu dijadikan penelitian saya yang outputnya bagus begitu. Atau mungkin pas di semester 7 pada saat mata kuliah media atau semester 6 ternyata ada fenomena baru lagi yang muncul. Kayaknya ini lebih baru sih, lebih enak sih untuk diteliti, lebih update lagi sih. Harus ada persiapannya begitu. Jadi kalau untuk persiapannya itu kalau bisa di semester sebelum di semester 6 harus mengasah. Istilahnya mengasah kira-kira apa fenomena yang cocok untuk untuk yang diangkat seperti itu, fenomena diangkat ke judul skripsi. Sehingga kan ini banyak sekali mahasiswa akuntansi. Nah, karena tidak mungkin semua yang akan mengikuti ini pastinya ada salah satu yang kita lihat mungkin ini judulnya menarik. Nah, kita tidak tahu kemungkinan dia yang dari judulnya menarik itu akan diangkat untuk mengikuti konferensi seperti itu. Jadi rata-rata judul-judul yang istilahnya yang judul yang menarik, yang unik gitu, yang mengikuti konferensi internasional maupun nasional seperti itu. Berarti kalau saya sih lebih ke berarti semester sebelumnya kita cari judul yang menarik, nanti pas di semester 6 kita metil baru dipersiapkan secara matang betul supaya sih. Semester berikutnya tinggal tunggu kapan jadwal konferensinya. Gitu. Nah, harus ada persiapan. kalau sama Kak Tata sama Kak Christian, pasti kan apalagi kakak tuh mendadak, apalagi ceritanya mendadak. Baru presentasinya bahasa Inggris lagi. Nah, apa sih maksudnya trik dan triknya supaya bisa ini kalau jawabnya begini, kalau ditanya begini. Mungkin dari Kak Christian dan Kak Tata. Kalau saya sendiri percaya diri sih dulu. Percaya diri. Pasti percaya diri itu penting sekali. Pede. Kapan kau percaya diri kau asli blank. Betul.
kau harus percaya diri, terus kau kuasai materimu. Kuasai bukan dalam artian kau ya tiap hari, tiap waktu, di setiap tempat kau baca. Tidak, enjoy saja sama penelitianmu, enjoy saja kau baca itu. Kemudian kau sharing lah sama dosenmu. Dosen bukan berarti itu apa ya, kita tahu bahwa dosen itu memang beda umuran kita, kemudian dosen itu memang orang tua dari kita. Cuman salahnya kita bisa berteman mungkin dalam artian yang bukan berteman yang kayak biasa kita, dan setidaknya kita asik lah dengan dosen. Jadi dari itu mereka juga bisa lebih enjoy ke kita juga enjoy ke mereka. Jadi kayak dalam sepanjang kita proses pembelajaran atau proses dalam penelitian itu lebih gampang gitu, lebih enak, tidak berat hati dan lain sebagainya. Kalau saya bagusnya terlepas dari jam-jam kuliah sih, bagusnya di luar gitu ya. Gitu. Kafe. Nah, betul. Kadang dosen sih, dari dosen. Kafe itu karena biasanya kalau di kafe, kadang dosen yang track. Ya. betul. Begitu. Nah, kalau dari Kak Tata, Ya. maksudnya kalau persiapan kan kakak juga mendadak, jadi baru tiba-tiba, jadi pasti kakak juga punya trik. Oh, kalau misalnya saya persiapan, begini, kalau ditanya gimana gitu. Kalau misalnya trik itu ya kurang lebih sama kan, kuasai materi, PD, terus jadi saya kalau presentasi itu biasanya kalau trik saya itu kalau presentasi anggap saja itu di depan tidak ada orang. Kayak anggap saja kita itu bicara sendiri begitu ya. Entah itu Zoom, entah itu kayak misalnya untuk misalnya teman-teman ada yang ujian kan, kayak gugup mau ujian. Ya anggap saja kita bicara tanpa ada orang begitu ya. Jadi tapi tetap harus kayak dalam konteks kan, kuasai teori, terus PD, terus kalau ini dengan satu lagi mendengar. Kayak kita kan biasa kalau presentasi itu blank, misalnya tiba-tiba baca apalagi ini hilang kan gitu. Jadi mendengar begitu ya, kayak misalnya ditanya jadi itu bagaimana ya, langsung oh iya, jangan sampai kita karena blank jadi kayak tidak mendengar apa-apa begitu. Jadi itu triknya, kayak usahakan tetap mendengar pertanyaan, tetap tangkap apa yang ditanyakan dengan ini kuasai materinya, itu saja. Lebih konsentrasi ya kan? Iya, konsentrasi. Jadi ketika kakak itu kakak persiapkannya sendiri atau mungkin ada teman-temannya kakak yang bantu? Kalau itu sendiri. Sendiri ya? Jujurnya itu sendiri, karena tiba-tiba ditunjuk, tiba-tiba dikasih tahu ini nanti presentasi begini, langsung oh iya sudah, jadi baca saja mengalir kayak ya sudah apa yang di kayak misalnya kita kan presentasi tentang artikel, jadi diusahakan apa yang kita cantumkan dalam artikel itu tersalurkan sesuai dengan tujuannya artikel itu kemana. Oke. Gitu. Oke. Betul. Nah, terakhir Kak, motivasi dan inovasi yang mau diberikan secara khusus adik-adiknya kita mahasiswa baru. Nah, yang mudah-mudahan yang nonton podcast, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat kutip, dapat cerita, dapat ini maknanya. Nah, mungkin ada motivasi atau inovasi yang bisa kayak gini yang Kaki berikan. Oke, jadi pertama sih itu dari diri kita sendiri dulu berpikir. Mindset ya Kak? Iya, mindset. Jadi pertama saya berpikir begini. Oke, mungkin saya pada suatu saat nanti tidak harus memberikan misalnya dosen penguji atau dosen pembimbing hadiah. Tapi mungkin saya bisa tidak perlu dalam bentuk parcel. Jadi ini bentuk salah satu hadiah dari saya begitu. Karena kalau di Ecosibe itu jurnal yang kita presentasi itu akan dipublikasikan ke jurnal internasional begitu. Dan di situ juga akan tercantum dari nama dosen pembimbing, nama dosen penguji. Jadi di situlah salah satu mungkin inilah hadiahku untuk ke dosen penguji dan dosen pembimbing. Seperti itu. Dan juga kalau dikatakan inovasi, motivasi seperti itu, dan saya harap ini bukan jadi mindset dari teman-teman bahwa ini bukan salah satu kan biasanya orang malah ini konferensi internasional begitu. Saya takut seperti itu. Sebenarnya bukan kita pikir takutnya sih. Kita pikir ini persiapannya kita dulu. Kita pikir persiapannya kita. Pertama kita niatnya kita dulu, baru persiapannya kita gitu. Setelah dari persiapan itu pasti akan muncul output gitu. Akan muncul output seperti saya katakan tadi, kita mendapat relasi. Kita terbiasa untuk presentasikan di depan umum. Begitu. Itu akan muncul output yang seperti itu.
saya kemarin ikut presentasi, jadi kalau nanti saya jadi pembicara di depan umum, saya sudah tidak nervous lagi. Itu salah satu penguat dirinya kita sih. Saya sudah kemarin presentasi, walaupun dalam hati kita katakan begitu. Gitu, itu sih yang harus dicantumkan di dalam hati dan pemikiran dari teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau dari Kak Kia? Gimana? Mungkin lebih ke banyak untungnya juga karena sertifikatnya toh. Itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu kan kita dapat 2 ya, sebagai presenter sama best presenter. Best presenter itu bisa dipakai ke dunia kerja. Bisa nambah poin untuk dunia kerja. Itu juga, itu menambah SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah. Betul. Jadi kemarin itu saya ada dicerita sama senior saya, kebetulan ada salah satu senior juga dapat kerja dengan bersaingnya itu hanya dengan sertifikat itu. Itu salah satu penunjangnya. Dia bilang karena saya diterima ini karena salah satu disoroti itu karena sertifikat konferensi internasional untuk sebagai presenter. Jadi itu ada nilai 1 langkah dari teman-teman yang lain gitu. Betul. Ada itu yang disoroti. Itu salah satu yang yang mendukung. Siap. Nah, kalau dari Kak Christian sama Kak Tata? Kak Christian dulu. Kalau saya sih, yang pertama musuhku itu diri sendiri. Malas. Jangan sampai malas. Jangan bawa itu sebagai bebanmu. Ketika dosen kasih tahu kau, itu buat kau itu baik itu. Itu nanti kau, kayak misalnya ini, saya ikut ini, akhirnya saya lolos, akhirnya sekian saya dapat plus lagi 1 jadi best presenter. Itu buat saya jadi achievementku. Itu seperti kayak teman-teman bilang tadi, itu bisa penambahan di CV. Asli itu kalau kita bawa di dunia kerja pasti jadi highlights juga buat mereka. Terlepas dari semua, kerja keras sih. Kalau ada yang bilang kayak do your best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang sisanya. Saya tuh siap. Istilahnya begini, serius kalau saya terapi itu kayak istilahnya capek, tapi biarlah nanti hasilnya itu bonus lah nanti. Kalau misalnya kalau misalnya enggak ya sudah, itu kan sudah, yang penting kok sudah berusaha. Susah, sisanya sudah sama Tuhan. Tuhan yang ngatur ceritanya. Kalau saya sih gitu. Kalau dari Kak Tata? Kalau soal motivasi untuk teman-teman, kayak misalnya ada yang mau ikut jurnal internasional atau konferensi atau apa, itu ikut saja. Kayak tadi tuh yang dibilang kayak mungkin susah atau apa, ikut saja, karena kalau kita tidak ikut kita tidak tahu di dalamnya itu susah atau tidak gitu. Terus apapun itu, selama itu positif, ikut saja. Gitu. Jadi apapun itu tetap melangkah. Karena kita mau tahu itu benar atau salah dari pengalaman. Betul. Karena kalau kita tidak coba kan bagaimana caranya mau tahu itu bagus atau tidak atau. Mungkin sampai sini ceritanya kita pada saat ini terkait pengalaman-pengalaman dari Kak Kia, Kak Egi, sama Kak Christian, sama Kak Tata terkait pengalamannya mengikuti konferensi internasional dalam menjadi best presenter dan best paper. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Egi, Kak Kia, Kak Christian, Kak Tata sudah menerima undangan kami. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen akun YouTube kami, Akuntansi FEB Untat, dalam channel berikutnya yaitu Counting Creative on Podcast, memberikan informasi edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. See you next time. Jangan lupa kembali lagi dalam channel kami, Accounting Creative on Podcast, memberikan informasi, edukasi, dan motivasi terkait akuntansi. See you next time. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. See you next time. Bye.